Jadi aku langsung ngomong sama suamiku, coba deh kamu cerita deh sekarang sama siapa deh gitu. Oh langsung tanya. Iya, padahal nggak sama siapa-siapa dan lain-lain. Tapi itu tadi ada mental turbulence-nya. Nah pada saat itu gue bukan lari ke psikiater, tapi lebih ke lari ke nyokap, lari ke sahabat gue. Sekarang kan lagunya Mita banyak kan, pastikan yang diselingkuhin lah, kamu berbohong, kayak gitu-gitu kan. Apa ya, kapok nggak nyanyi masalah kayak lagu sedih-sedih perselingkuhan? Jadi gini guys, gue tuh kemarin ngobrol sama temen gue pencipta lagunya Aku Cuma Punya Hati, Mas Badai. Mas Badai itu dia punya pemikiran yang menurut gue sekarang udah menjadi prinsip gue, bahwa yang namanya nyanyian itu kan adalah worship ya, kayak maksudnya kayak doa gitu ya. Kayak apapun yang lo suarakan, apapun yang lo katakan tuh pasti takutnya ditarik semesta gitu kan. Jadi berhati-hatilah dalam berkata, berhati-hatilah dalam memilih menyanyi gitu kan. Jadi kayak tapi buat yang nyanyi sih lebih tepatnya itu kayak lebih curse buat yang nyanyi, bukan yang dengar. Kalau yang dengar sih aman-aman aja. Nah, kemarin sih Aku Cuma Punya Hati contohnya itu sebenarnya cerita aku yang aku curhatin sama Badai. Terus udah kayak begitu udah kejadian, pas aku keluarin lagunya kejadian sama orang terdekat aku. Jadi aslinya pengalamannya Mita pas keluarin akhirnya teman the best atau siapa yang paling kerabat dekat terjadi lagi. Nah aku kan juga orangnya ya udahlah, pendengar aku udah terbiasa dengerin lagu galaunya aku gitu kan. Jadi pas aku keluarin lagu galau, kejadian. Keluar lagu galau, kejadian. Jadi ya udah makanya insya Allah tahun ini mau ngeluarin single lagi. Mudah-mudahan sih kejadian juga, karena lagu yang bakal keluar itu adalah lagu bahagia. Lagu bahagia akhirnya. Kemarin sedih. Akhirnya. Tapi tetap mellow. Ini apa namanya? Musiknya genrenya tetap mendayu lah. Kalau Mita kan benar-benar tadi trust issue sampai nanya sama suaminya. Tapi bukan cuma itu, katanya dia jadi konsultan buat netizen yang lagi curhat tentang selingkuh atau yang suaminya selingkuh. Konsultasi kamu jawabin satu-satu katanya. Iya. Abis ini katanya mau selingkuh juga, lagi mau ngobrol. Ini ada video, lihat dulu sebentar. Mau ngobrol kayaknya. Ini marah-marah kayak mama. Ya, dia cuma 1-2 minggu doang kelihatan cakepnya. Lu nggak tahu kan bertahun-tahun kita ngadepin dia kentut sembarangan, salah ngambil anduk, naruh anduk sembarangan, kagak mandi kalau tidur, annoying, bohong-bohong sana sini, marah-marah dibentak-bentak. Lu nggak tahu, lu nggak ngerasain. Paham nggak abis ini? Kenapa Mit, kalau kencang banget sih bilang tinggalin aja, kan lu wanita, kan lu istri, tugas istri adalah menerima suami apa adanya. Oke, itu ada apa itu sampai segitu mendalami juga jadi itu? kan yang kemarin itu loh yang sempat ada bukan tema lah, apa sih, kayak konten yang ada seseorang public figure yang ketahuan selingkuh. Tapi istrinya jambak-jambak pelakornya. Terus udah gitu ternyata nggak cuma satu, kayak ada banyak, dan nggak cuma di Indonesia doang, dan ada banyak. Banyak gitu. Banyak banget. Salah satunya juga ada di sini juga kok. Ada yang pernah. Ada. Minta maaf ya sayang ya. Enggak dong. Nah, bedanya kalau ini kan, kalau menurut gue lu nggak selingkuh apa? Tapi katanya Bentar. Gue mau nanya nih. Bentar lu. Sama siapa Moa? Udah lewat. Ya, kamu berbohong. Apa? Kayak gini, kalau wanita, saya udah pelajari. Otaknya apa? Otak kaji. Jadi kalau kita itu melirik atau kayak kasih enggak, ini aku bilang totalis salah, tapi masalah misalkan cowok-cowok di luar sana juga bisa ngebales atau kayak kasih sinyal terus kayak senyum aja, kayak lirik aja, itu udah selingkuh sebenarnya. Masa sih? Ini cewek atau cowok sih ini? Belain cewek tetap susah ya. Opa, kayaknya enggak se-shallow itu juga gitu ya? pemahaman selingkuh. Kalau misalnya kayak begitu, gue hari-hari selingkuh dong ya sama Song Joong Ki, sama Lee Park Bo-gum. Enggak, tapi kalau melirik dengan nggak ada meaning nggak masalah. Tapi kan kadang-kadang ada lah, misalkan lihat cewek, misalkan ada yang cantik gitu, kita just lirik dan kayak itu kan beda. Opa tahu nggak? Aku sama suami aku tuh, nggak tahu ya, mungkin kalian menganggap aku sama suami aku tuh pasangan aneh dan unik gitu ya. Karena aku tuh sama suami aku bener-bener punya satu fundamental dalam hubungan adalah ya udah, kalau misalnya di dalam rumah lu punya gue, kalau di luar rumah lu punya dunia. Tapi ya itu tadi, kayak ada trust yang harus lo jaga. Iya kan? Tapi kalau misalnya mata, hati, otak tuh bukan punya gue, itu punya lo gitu. Jadi kalau misalnya lo mau ngelihat ada cewek cantik, ya udah enjoy.
Oh, Gitu, jadi kayak dikasih izin buat suaminya. oh iya dong. Jadi terbukti bahwa 8 tahun usia pernikahan aku sama Bari. 8 tahun? Iya, Oh, sama alhamdulillah. kayak kita. Iya sama ya. Itu terjaga karena ini, karena kayak kita nggak ada mengekang satu sama lain gitu, dan akhirnya ujung-ujungnya gue sama Bari pun dua-duanya sama-sama nggak berani ngapa-ngapain. Cuman berani apa sih? Cakep ya? Makanya Cakep ya? ngomong. Cuman gitu aja. Tapi itu nggak termasuk selingkuh. Kalau selingkuh tuh when your heart is involved. Yes.